Santai. Mana? Nggak ada ya Ibu Ibu Cicu ya? Oh, katanya dia minta di hari Ibu. Gimana dia yang Dia masih di Toraja. Dibilang Prof. Mustari, dia bilang, tes. Mana? Mau tanya, sudah kita mulai kah? Kayak ada terlalu besar sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Prof. Majdah di samping saya sebagai narasumber. Yang saya hormati para jemaah Masjid Al-Markas Al-Islami dan para pendengar di YouTube dan di radio Masjid Al-Markas. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia-Nya lah sehingga pada subuh hari ini, tanggal 17 November 2024, kita bisa ketemu lagi di sini di acara Ngobras Al-Markas Al-Islami atau Ngobrol Santai, di mana pagi hari ini kita menghadirkan dua orang tokoh perempuan Sulawesi Selatan yang akan berbicara tentang kepemimpinan perempuan kontemporer di Sulawesi Selatan. Yang mana yang pertama di sini ada Ibu Prof. Majdah dan beliau pernah menjadi rektor 3 periode ya, Prof. Kalau tidak salah di 3 periode atau 4 periode di Universitas Islam Makassar, luar biasa. 4 periode jadi rektor dan mungkin bisa dikasih aplaus untuk Ibu Prof. Dan saat ini selain aktif sebagai akademisi, Prof juga aktif di beberapa organisasi. Kebetulan saya juga Prof sama-sama pengurus di ICMI, tapi saya masih di ICMI Sulsel, dan Prof sebagai bendahara di ICMI Sulsel, dan sekarang Prof sebagai staf ahli di Kementerian Pemberdayaan Perempuan IKAPUS. Khusus sebagai staf khusus di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini menjadi teladan bagi kita semua, utamanya perempuan dan termasuk saya, selalu melihat bagaimana perempuan ke depan dan melihat Ibu Prof sendiri di mana sangat-sangat aktif, selain aktif di organisasi, aktif di karir sendiri dan juga aktif mendampingi suami. Itu sangat luar biasa. Saya kira itu sulit bagi perempuan ya bisa mengimbangi seperti itu, bagaimana semuanya bisa berjalan dengan baik. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ibu Prof. Majdah untuk memulai ngobrol santainya kita pada pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Ibu Prof. dengan hormat. Karena kita ini hanya ngobrol santai, jadi kita kayaknya agak santai, tidak ada pemaparan visi misi, kita tidak menggunakan PowerPoint. Jadi santai saja, Bu. Santai saja kita, namanya juga ngobrol santai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad la nabi ya ba'da mambat. Yang saya hormati segenap jamaah salat subuh Masjid Al-Markas, moderator juga yang saya banggakan. Alhamdulillah saya bisa memenuhi undangan dari pengurus Al-Markas ini untuk menjadi salah satu bukan narasumber juga, tetapi
kayak pemantik lah seperti itu, diskusi tentang kepemimpinan kontemporer. Kalau kita bicara tentang kepemimpinan kontemporer ya, seperti itu maknanya. eh, yang dimaksud dengan kepemimpinan kontemporer itu ya mungkin kepemimpinan yang memberikan keteladanan gitu ya. Kepemimpinan yang apa yang diucapkan tentunya harus sama apa yang dilakukan sehingga ini bisa menjadi eh, contoh atau bisa menjadi eh, orang-orang yang dipimpinnya itu bisa mengikuti ya. Saya kira mungkin seperti itu. Atau mungkin ada namanya ngobrol ya, mungkin ada pendapat lain tentang kepemimpinan kontemporer ini. Jadi apa yang bisa kita contohkan, yang bisa kita ucapkan sehingga orang-orang yang kita pimpin itu bisa juga mengikutinya. Karena mungkin yang dicontohkan, yang diucapkan itu merupakan sebuah kebaikan. Nah, seperti itu. Kemudian tentunya kalau berbicara tentang perempuan, saya kira sama saja ya. Kita tidak dalam kita tidak dalam posisi mau mengalahkan kaum pria, ya. Tetapi kita sesungguhnya adalah mitra. Nah, ketika perempuan memimpin, banyak juga pandangan yang mengatakan bahwa kalau sebuah organisasi, sebuah institusi itu dipimpin oleh seorang pemimpin, biasanya yang dibayangkan adalah perempuan itu biasanya lebih teliti, ya. Perempuan itu lebih menggunakan perasaan, ya, hati nurani dan sebagainya, sehingga mempengaruhi gaya kepemimpinannya. Nah, ini saya kira tergantung bagaimana situasi yang dihadapi, karena memimpin itu adalah merupakan sebuah seni. Kadang kita itu harus eh, karena yang dipimpin adalah berasal dari berbagai kalangan, ya, baik dari segi usia, kesenioran, dari segi apa namanya, eh, beraneka ragam lah. Sehingga pemimpin biasanya kita katakan bahwa memimpin adalah sebuah seni, seni memimpin. Kadang kita harus tegas, kadang kita harus seperti sama-sama dengan seperti berkawan. Tetapi di satu sisi, yaitu tadi seni memimpin. Ya, jadi kalau ada gaya kepemimpinan, saya kira itu juga tidak bisa hanya satu gaya kepemimpinan, tetapi kita harus sesuai dengan harus dinamis karena yang kita pimpin itu berbagai dari berbagai apa namanya dari berbagai karakter ya dan berbagai tentu status sosial mungkin seperti itu sehingga sekali lagi bahwa eh, setiap orang adalah pemimpin ya tidak ada kita tidak bisa mendikotomi antara perempuan dan laki-laki. Karena sesungguhnya Allah memberikan kepada setiap orang itu untuk berbuat yang terbaik, ya. Sebagaimana tentunya mohon diluruskan ini Pak Kiai kalau saya salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun." Ya. Jadi barang siapa laki-laki dan perempuan eh, yang berbuat sebuah kebaikan dengan keimanan. Falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Malah maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Nah, ini saya kira cita-cita kita semua untuk apa namanya? Memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang itu punya kesempatan. Memimpin itu kan punya kesempatan untuk berbuat baik. Memimpin itu adalah punya kesempatan untuk mengubah atau memanage sebuah organisasi atau institusi menjadi sebuah organisasi institusi yang bisa bermanfaat. Apapun tujuan daripada institusi itu, apapun tujuan daripada organisasi itu. Jadi saya kira eh, diskusi panjang kita kalau misalnya kita mau membedakan antara kepemimpinan laki-laki ataupun perempuan, karena semuanya sama, ya.
semuanya diberi kesempatan yang sama, hanya mungkin gaya kepemimpinan yang berbeda, ya. Dan sekali lagi kalau kita kembali kepada kepemimpinan itu tadi, pemimpin adalah sebuah seni, ya. Tidak bisa kita punya gaya gaya yang sama di setiap keadaan, ya. Jadi pemimpin yang baik yang bisa menyelami sebuah keadaan dan bisa dinamis cara memimpinnya, ya. Menghadapi orang lebih tua, menghadapi orang lebih senior itu berbeda. Kita kita memimpin dengan orang yang lebih muda atau yang lebih yang kita lebih senior dan sebagainya. Saya kira ini mungkin Bapak dan Ibu sekalian sebagai pemantik untuk kita ngobras pada hari ini. Jadi bukan saya pemaparan, tetapi apa yang saya bisa sampaikan dan pengalaman pribadi juga seperti itu, ya. Eh, saya kira ini Ibu Moderator sebagai pemantik saja untuk kita ngobras pada pada pagi hari ini. Ya. Baik, Prof. Mungkin diberikan aplaus dulu sama Ibu Prof sebelum kita ini lanjut untuk sesi pertanyaan. Saya kira itu tadi yang pengantar yang disampaikan oleh Bu Prof karena ini hanya kita adalah ngobrol santai. Baik para pendengar di YouTube dan di Masjid Al-Markas Al-Islami, Radio Masjid Al-Markas Al-Islami dan para jamaah subuh Masjid Al-Markas Al-Islami tadi yang disampaikan oleh Ibu Pro bahwasanya sebagai pemimpin perempuan itu sebenarnya bukan untuk menyaingi laki-laki karena perempuan itu sebenarnya punya ruang sendiri dan kalau kita bicara perempuan sebenarnya itu tidak ada habis-habisnya kalau perempuan yang kita bahas dan sebagai pemimpin itu harus punya gaya kepemimpinan masing-masing ketika kita menghadapi apalagi anggota dari yang kita pimpin tadi. Kenapa? Karena yang kita pimpin ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Mungkin banyak yang lebih tua dari kita atau lebih muda dari kita dan ada juga yang sebaya dari kita dan untuk menghadapi mereka itu harus memiliki gaya yang berbeda-beda supaya apa yang diinginkan dari seorang pemimpin itu bisa tercapai. Jadi harus punya komunikasi yang baik dengan siapa saja yang dipimpinnya. Dan itu terbukti oleh Prof memimpin UIM selama 4 periode, UIM itu semakin besar, alhamdulillah. Baik, kami persilahkan kepada jamaah Masjid Al-Markas Al-Islami untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Prof. Ya, silahkan yang di sebelah sana mungkin Pak. Ya, silahkan Ustaz. Iya, terima kasih Bu Moderator. Nama saya Mir Alam dari Universitas Islam Makassar, institusi yang pernah dipimpin oleh Bu Prof selama 4 periode. Dan sempat juga diangkat sebagai staf ahli. Ya. Ya. Dan mungkin sama, ya. Saya juga cukup lama memimpin Prof. Tetapi menurut penilaian sebagian teman-teman bahwa saya ini pemimpin gagal. Kurang lebih 22 tahun, ya. Saya sama Andi Sosek selama 22 tahun, setelah itu ke UIT, ya. Dan ke Unsulbar selama 5 tahun, ya. Nah, memang kalau dari sisi periode kepemimpinan, saya hanya di Unsulbar mungkin sampai 1 periode. Alhamdulillah sudah pernah juga rektor, tapi rektor tercepat di dunia. Dan rupanya ada yang pecahkan rekor saya itu. Dan akhirnya kegagalan saya itu mencari di mana sebenarnya betul itu bahwa tidak mudah menjadi pemimpin. Tidak mudah, harus tahu siapa yang kita pimpin, apalagi kita duduk dalam suatu posisi pemimpin itu dengan ini dalam peta politik hanya beda suara sebenarnya. Misalnya kalau kita beda suara, satu suara saja duduk dalam satu, itu tidak mudah. Akhirnya saya temukanlah Prof. Ada 2 buku yang saya baca. Yang pertama adalah Spiritual Leadership yang dikarang oleh Tok Brownie. Ini disertasi yang digunakan menjadi buku bestseller itu, buku bestseller Spiritual Leadership.
Kemudian buku yang kedua saya baca Spiritual Based Culture. Jadi menurut saya inilah mungkin yang bisa menjadi referensi untuk bagaimana membangun kepemimpinan kontemporer. Hampir semua permasalahan-permasalahan memang solusinya adalah pada bagaimana menghadirkan nilai-nilai spiritual di dalam permasalahan itu, termasuk di pendidikan. Karena ini yang hilang. Di pendidikan sudah hilang aspek-aspek spiritual. Mohon maaf, di politik juga sudah. Jadi apa yang mengantar sikap perilaku ini sebenarnya pendidikan yang hilang, sudah hilang itu aspek-aspek spiritual. Sehingga inilah UIM mengusung ke pendidikan yang integrasi, bagaimana menghadirkan kembali referensi ilahi dengan referensi kearifan lokal untuk membungkus keilmuan, untuk mengantar cara berpikir dan berperilaku kita di masa yang akan datang. Di Al-Quran pun saya coba cari. Saya coba cari tadi, rupanya 86 kali diulang. Yang bermakna wali, bermakna pelindung. Tetapi dia satu akar kata dengan itu 232 kali diulang dalam Al-Quran. Dan ada ratusan yang berarti bermakna kemampuan untuk merubah, mengubah. Nah inilah mungkin kenapa saya selalu merujuk ke Al-Quran, karena ini referensi utama kita yang terlupakan. Karena tadi akibat dari pendidikan yang terintegrasi itu, enggak usah orang pertanian menyinggung ayat. Enggak usah orang politik menyinggung ayat. Ini yang hilang. Padahal kearifan lokal kita sudah luar biasa. Apa yang kurang di kepemimpinan para pendiri bangsa kita yang lalu? Inilah yang saya pesankan juga Ibu Prof. Paling utama yang perlu kita lakukan dalam pendidikan perempuan memang ada dua yang belum tajam kapan. Dan itulah mempengaruhi. Saya ulang lagi bahwa terlambat kalau pendidikan keluarga itu baru dibimbing itu anak setelah keluar dari rahim. Mulai dari satu titik. Jadi mungkin nanti ada program tersendiri bagaimana menajamkan ini, bisa kerjasama antar Kementerian Agama, pendidikan pranikah dan pendidikan pendampingan usia hamil. Karena inilah yang menentukan secara biologi penyerapan energi-energi positif sudah terserap di satu sel di dalam rahim. Nah ini mungkin yang perlu nanti salah satu dipertimbangkan di dalam pendidikan pemberdayaan perempuan. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sebelum mic berpindah, izin daripada bolak-balik mic-nya. Kan Ustaz. Makasih Ibu Moderator, Ibu Narasumber. Materi kita tentang kepemimpinan perempuan. Saya kira ini materi diangkat juga karena terjadi bias keagamaan. Penafsiran dalam memahami agama bahwa perempuan itu haram hukumnya menjadi pemimpin dalam suatu komunitas oleh sebagian kalangan. Padahal kalau dilihat secara literatif dan objektif, memang tidak satu pun ayat maupun hadis yang menyatakan keharaman itu. Cuma saja ayat yang sering dijadikan sebagai dasar pengharaman, misalnya dalam Al-Quran, Rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, terdapat dalam surah An-Nisa, bahwa laki-laki itu adalah pemimpin perempuan. Jadi sepertinya perempuan ini subordinat dari perempuan, dari laki-laki seperti tadi yang disampaikan oleh narasumber. Lupa bahwa ayat itu sebenarnya dalam konteks keluarga. Bima fadallahu wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi atas apa nafkah yang diberikan kepada keluarganya. Jadi laki-laki sebenarnya dalam konteks ayat ini itu bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya. Jadi perempuan itu mendapatkan tempat yang luar biasa dimanjakan di dalam keluarga. Jadi perempuan tidak wajib mencari harta, yang wajib itu adalah laki-laki. Jadi cocok kalau bilang hartanya suami adalah hartanya istri, tapi tidak benar kalau bilang hartanya istri, hartanya suami.
Ya, bagusnya itu perempuan itu. Ya, jadi semua hartanya suami itu hartanya istri, tapi tidak sebaliknya. Ya, karena itu kewajibannya laki-laki. Nah, karena itu sebenarnya memang yang menjadi krusial adalah pemahaman keagamaan yang bias gender. Ya, kalau misalnya ada hadis lain mengatakan tidak beruntung satu komunitas kalau komunitas itu dipimpin perempuan. Jadi kalau menteri, misalnya menteri sekarang ada yang perempuan, berarti kementerian itu tidak akan mendapatkan keberkahan karena dipimpin oleh seorang perempuan. Dulu kita Indonesia ini dipimpin oleh perempuan, berarti kalau berdasarkan ini waktu itu Indonesia tidak mendapatkan keberkahan. Nah, inilah yang menjadi bias penafsiran keagamaan. Yang kedua, poin yang saya sampaikan bahwa penamaan perempuan atau wanita di dalam Al-Quran itu kadang-kadang disebut dengan mar'ah. Mar'ah itu artinya perempuan yang seakar kata dengan mir'ah artinya cermin. Dari pemahaman ini maka perempuan kalau dia sebagai ibu itu adalah cerminan untuk anaknya. Kalau dia sebagai istri maka cerminan suaminya. Maka kalau mau lihat seorang laki-laki yang sudah beristri, lihatlah istrinya. Kalau istrinya itu memberi warna kepada suaminya, maka ya itulah posisinya perempuan. Jadi eh, laki-laki itu akan tampil sesuai dengan istrinya. Begitu sebenarnya. Kalau suaminya itu berhasil, maka di belakang keberhasilannya ada seorang motivator yang luar biasa, yaitu perempuan, istrinya. Tapi kalau suaminya bermasalah, ya mungkin karena beban dari istrinya luar biasa juga. Ya, jadi itu yang terjadi sekarang ini sebenarnya itu. Ada beban-beban. Ya, beban-beban itulah artinya perempuan, cerminan dari, belum lagi kalau ditinjau dari segi dikaitkan dengan eh, keilmuan seperti kenapa misalnya perempuan itu ya ini dikaitkan dengan ilmu biologi atau ilmu astronomi dan ilmu sangat keterkaitan. Cuma waktunya tidak mungkin kita bahas. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai pertanyaannya dan sharingnya. Selanjutnya di sini yang di tengah. Ya silahkan Ustaz. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah dengarkan pengantar atau presentasi Prof tadi, baik sekali. Dan juga sudah ada tanggapan dari Prof Mir tadi dengan Prof Muammar dengan sangat baik, dengan dalil-dalil agama, sudah Al-Quran, sudah sangat mantap. Ya, saya coba masuk dari sisi yang umum-umum saja ini, Prof ya. Saya pengalaman di DPR 5 tahun, kemudian sebelumnya adalah guru besar Unhas, kemudian sebagai hakim 11 tahun di Mahkamah Agung. Dan di situ saya melihat bahwa peran perempuan itu kurang sekali. Dan dari situ saya terpikirkan juga waktu kami di DPR itu ada pemikiran afirmatif di situ bagaimana kita berikan suatu klausul untuk memberikan kehormatan atau peran kepada perempuan wanita. Dan itulah kiranya yang menjadikan sampai ada jatah sekian persen untuk pencalonan itu. Jadi dari situ dengan pengalaman yang berjalan selama ini memang perlu ada suatu perencanaan saya kira. Tadi Profesor Muammar sudah dengan baik sekali menyampaikan, mungkin ada tindakan-tindakan yang
perlu kita lakukan dalam penempatan perempuan ini dalam bidang-bidang tertentu sesuai dengan keahlian atau secara lahiriah, secara pembawaan yang bisa dipertimbangkan, bisa sukses di situ. Saya ambil contoh, Prof, ya. Misalnya di polisi kan ada polwan, di TNI ada kowat, di Angkatan Laut ada kowal, di Angkatan Udara ada wara. Apakah tidak perlu kita berikan pula tempat-tempat lain itu peran-peran yang demikian itu? Ini arti ada pendidikan khusus sehingga penampilannya atau baktinya di situ betul-betul sudah diprogramkan sesuai dengan keperluan pembangunan kita ini. Ini barangkali perlu dipikirkan untuk meningkatkan peran karena sangat kurang sekali peran wanita di dalam pembangunan kita sekarang ini. Mungkin dengan cara ditempatkan atau duduk di dalam perencanaan, ya, perencanaan penempatan wanita ini di dalam kepemimpinan masa kini, mungkin akan lebih punya peran. Jadi ada yang sifat afirmatifnya di situ muncul, dan ada yang menyuarakan itu, Prof, itu. Ada menyuarakan. Kalau tanpa itu saya kira agak sulit dan selalu didominasi oleh kaum laki-laki saja itu. Saya kira itu dan itu. Iya. Jadi kemudian juga mungkin saya sangat juga dukung Prof Mir tadi itu, pendidikan itu sangat penting sekali diupayakan. Dan sepertinya kemarin saya terkesan dengan perannya Profesor Menteri Agama bahwa sepertinya sekarang ini kenyataannya sudah jauh terpisah antara pendidikan agama dalam Al-Quran dengan dalam praktek penganut-penganutnya. Ini sudah perlu kita dekatkan dengan jalan pendidikan sehingga Islam ini betul-betul menjalankan sesuai dengan program atau ketentuan dalam Al-Quran itu sendiri. Itu, Prof, ya. Jadi barangkali itu dulu saya punya komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Tapi sebelumnya mungkin ini namanya, mohon maaf. Saya wakili Ibu ya. Iya. Ini namanya Profesor Dr. Muhammad Askin. Beliau guru besar di Fakultas Hukum Unhas dan juga tadi sudah disampaikan mantan Hakim Tipikor Mahkamah Agung dan sampai pernah di PAN DPR ya. Iya. Ini awal-awal, makanya itu afirmatif itu salah satu yang didorong oleh Pak Prof dan kawan-kawan zamannya ya. Iya. Saya kira cukup. Ya, terima kasih, Kak. Selanjutnya dari sayap kanan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nama saya Bu Abdul Kahar Desituju, tinggal di Barombong. Barombong. Ya, enak sekali nih Bu. Apa yang kita inginkan ini bahwa ketika kita berbicara pemimpin itu berkubu-kubu. Ada pemimpin instansi, ada pemimpin imam, jamaah. Yang saya mau tanyakan di sini Bu, ada istilah al-imamu dan imamah. Imannya iman dan imannya makmun. Berarti kalau kita menjadi pemimpin, ada yang memimpin kita. Itulah iman. Nah, bagaimana caranya untuk mendapatkan bahwa pemimpin itu adalah satu keindahan. Tetapi banyak pemimpin sekarang tidak memberikan kesempatan, semangat memberikan kesempatan orang lain apa yang kita rasakan. Itu ciri-ciri pemimpin, Bu. Jadi yang saya inginkan pemimpin itu yang bagaimana supaya dia merasakan satu keindahan bahwa yang dipimpin itu dia tahu dan yang memimpin itu juga dia tahu dirinya bahwa ada yang memimpin dia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak Abdul Kahar dan Situju. Baik, mungkin kita berikan aplaus dulu sebelum kita lanjut ke narasumber Prof Majda. Baik,
para jamaah masjid Markas Al-Islami dan pendengar radio Masjid Al-Markas Islami dan Bu Putu. Beberapa pertanyaan tadi yang disampaikan. Yang pertama dari Prof. Mir Alim, kemudian ada dari Pak Kiai, kemudian dari Prof. Muhammad Askin, dan dari pemerintah Hardan itu juga. Pertama mungkin Prof. Majdah yang diinikan tadi yang Prof. Mir Alam bahwasanya dalam kepemimpinan tadi dalam kepemimpinan ada 2 buku di sini yang dibaca terkait spiritual leadership dengan spiritual culture, kemudian yang paling penting tadi menurutku bahasanya perempuan itu memberikan pendidikan kepada anak itu bukan dewasanya setelah lahir, tapi harusnya ada pendidikan pranikah, kemudian ada pendidikan di saat usia hamil, karena ini sangat mempengaruhi generasi ya, saya kira seperti itu Prof ya, sangat mempengaruhi generasi. Nah nanti mungkin minta pandangannya Prof. Kemudian kalau dari Pak Kiai, saya baca satu dulu Prof. Kemudian dari Pak Kiai tadi diinikan bahwasanya ini yang selalu jadi ini ya, kalian yang tidak setuju bahwasanya perempuan itu adalah pemimpin, apalagi kalau di bidang publik selalu disampaikan rijalu qawwamuna 'alan nisa, padahal sebenarnya itu adalah ayat yang ditujukan di dalam rumah tangga. Nah, saya juga sangat sepakat dengan ini karena sebenarnya itu ya, itu karena rijalu qawwamuna 'alan nisa, padahal sebenarnya ini hanya dalam konteks rumah tangga bahwasanya laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, di mana laki-laki bertanggung jawab penuh mencari nafkah atau memberikan nafkah kepada istrinya. Padahal sebenarnya kalau kita bicara terkait kepemimpinan laki-laki dan perempuan itu harusnya memiliki hak yang sama di bidang publik. Kemudian dari Prof. Muhammad Askin tadi disampaikan bahwasanya selama di kemudian di DPR dilihat bahwasanya peran perempuan itu sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat sedikit. Dan dari sinilah sehingga muncul yang namanya kuota perempuan yang 30% tadi, karena perempuan dianggap kalau dia tidak diberikan kuota, dia tidak akan mengambil peran tersebut. Padahal banyak perempuan sebenarnya yang potensial, tapi tidak memberikan ruang buat dirinya sendiri, tidak memberikan ruang buat dirinya sendiri dalam hal bidang-bidang yang sebenarnya sesuai dengan potensi perempuan itu sendiri. Makanya diberikan kuota 30%, dan setelah kuota 30% ini kan baru banyak perempuan yang kita lihat masuk di dalam bidang-bidang yang sesuai dengan potensinya masing-masing. Kemudian dari yang terakhir Pak Abdul Kahar dan Situju tadi disampaikan tentang imamun dan imamah ya, konsep imamun dan imamah. Pemimpin itu harus paham ya siapa yang dipimpin, begitupun yang dipimpin itu harus memahami siapa sebenarnya pemimpinnya. Itu yang diinikan ya. Nanti ini akan dijawab oleh Ibu Prof, dan untuk mempersingkat waktu saya persilahkan dengan hormat kepada Ibu Prof Majdah untuk menjawab pertanyaan dari para jamaah. Saya silakan Prof. Ya, terima kasih banyak. 4 penanya ini sulit-sulit semua ya pertanyaannya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab atau menjelaskan dengan baik. Yang pertama dari Prof. Mir Alam. Saya kira bukan gagal Prof ya. Mungkin ketika itu belum sesuai ya, belum sesuai. Atau ketika itu apa yang Prof pikirkan dengan lingkungan atau situasi yang dipimpin maupun tentu yang, karena setiap kita kan bertingkat-tingkat, di atas kita ada lagi pemimpin ya, seperti itu. Mungkin belum sesuai ya. Mengenai 2 prinsip ini, buku yang Prof baca mengenai spiritual leadership dan spiritual based culture ya, saya kira memang
dasar daripada sebuah kecerdasan itu adalah spiritual, ya. Ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa kecerdasan intelektual itu hanya menentukan 20% kesuksesan orang di tengah-tengah masyarakat. Tetapi ada sebuah multiple intelligence. Kita jangan hanya berpikir kecerdasan intelektual, tetapi ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, itu yang menentukan keberhasilan seseorang di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, mungkin ya inilah yang mungkin yang kita kurang, ya. Kurikulum pendidikan kita, tujuan pendidikan nasional itu memang untuk mencerdaskan mendidik sumber daya manusia yang beriman, yang bertakwa, yang yang cerdas, yang terampil. Tetapi ini hanya sekedar konsep dalam undang-undang. Tetapi yang didahulukan adalah bagaimana mendidik intelektualnya. Sehingga kurikulum kita itu memang menuntut ya anak-anak untuk mengasah intelektualnya, mengasah ilmu, sains dan sebagainya, ya. Tetapi lupa bahwa ada sebuah kecerdasan yang perlu diasah, ya. Nah, itulah tadi kecerdasan spiritual. Kecerdasan yang ketika seorang pemimpin tidak memiliki kecerdasan ini, ya, itulah tadi dia hanya menggunakan ilmunya untuk bagaimana bekerja di bidang yang dia pilih, ya. Kita ini Indonesia tidak kekurangan orang-orang pintar. Bangsa kita ini tidak kekurangan orang-orang yang cerdas dari segi intelektual. Kita banyak para ahli, ya. Mohon maaf, ahli hukum, tetapi terhukum, ya. Mohon maaf ini belum sekali. Ya. Kita pernah mendengar kasus Gayus Tambunan. Dia kan ahli teknologi, ahli komputer, tetapi menggunakan keahliannya untuk mengutak-atik data, memanipulasi pajak, ya. Ahli kedokteran, ya, dan sebagainya. Orang-orang kita banyak di luar negeri juga, ya. Banyak dari orang-orang pintar kita, orang yang berilmu kita, para ahli kita itu bekerja di luar negeri itu pada posisi-posisi strategis. Di Swedia itu ada manajer sebuah perusahaan listrik yang besar. Itu orang Indonesia, ya. Kemudian di di Cina, ya. Kalau kita berobat ke Cina, berobat ke lagi di Cina itu yang kota, itu ternyata dokternya orang Indonesia. Jadi sekali lagi kita tidak kekurangan orang-orang yang berilmu, yang pintar. Tetapi kata guru tak Allahyarham Kiai Sanusi Baco, tetapi kita kurang orang-orang yang melakukan kebaikan seperti apa yang dia ketahui. Dia tahu baik ini baik, tetapi tidak melakukan. Itu kata guru tak Allahyarham Kiai Haji Sanusi Baco. Itu saya selalu pegang, ya. Saya selalu pegang dalam saya memimpin di mana saja, saya selalu mengingat kata-kata beliau, ya. Jadi kita bukan kekurangan ilmu. Kita banyak orang-orang para ahli kita, tetapi itu tadi. Nah, ini yang hilang, yang kata Prof, ya. Jadi spiritual leadership ini yang hilang. Spiritual tidak berlandaskan kepada spiritualisme bahwa kita ini diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, ya. Jadi kita diciptakan Allah sebagai hamba, ya. Esensi daripada kita sebagai manusia ciptaan Allah ini yang tidak disadari, ya. Kita kurang mengasah belief system kita, ya, sistem belief kita kepada Allah. Jadi belajar agama juga
ya belajar tekstual, ya. Anak-anak kita ya kita mungkin rasakan dulu bahwa kita belajar agama itu ya kita menghafal. Sholat pun juga kita, bahkan saya biasa mengatakan kita ini sudah usia mungkin 50 tahun, 60 tahun. Kalau kewajiban sholat kita umur 7 tahun, ya 10 tahun sudah bisa dipukul, berarti kurang lebih 10 tahun kita melaksanakan ritual sholat kita. Tetapi mohon maaf, orang-orang yang berbuat maksiat, berbuat kerusakan, ya, berbuat mungkar, ya, itu juga kok sholat. Dia juga mengaji. Mohon maaf, ya, ya. Padahal Al-Quran mengatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, ini mungkin yang menjadi PR kita bersama, bahwa bagaimana agama itu ya kepada hakikatnya, kepada esensinya, bahwa kita harus berbuat baik. Kita harus merasa bahwa ada Allah yang mengawasi kita. Ada Allah yang melihat kita. Jadi kalau pemimpin ya, kepemimpinan ini hanya berdasarkan misalnya tadi yang Prof katakan bahwa sekarang ini kan demokrasi begitu terbuka ya. Apa-apa itu voting, apa-apa voting ya. Kita sudah meninggalkan sebetulnya sila keempat, musyawarah ya, pemilihan terbaik. Jadi kalau kita hanya berdasarkan voting beda satu suara, apalagi kalau saat ini sangat pragmatis sekali, kita sedang menghadapi sekarang ini pilkada serentak. Ini luar biasa ya. Pemimpin yang dilahirkan dengan hanya sistem seperti ini tidak akan melahirkan pemimpin yang terbaik ya menurut kita. Ya, kita artinya kita enggak perlu, ini di hadapan kita semua. Saya enggak perlu cerita ya. Di hadapan kita semua, kita tahu semua ini. Nah, ini leadership spiritual leadership ini yang memang yang mulai hilang, yang mulai pudar di kita. Atau memang tidak bisa sejak kita lahir, ya. Bukankah memang hadis mengatakan bahwa didiklah anakmu 25 tahun sebelum dia lahir. Artinya apa? Berarti si ibu ini juga dulu yang harus ya. Bayangkan kalau 25 tahun. Berarti ini kita harus siap juga. Kita ini sebagai ibu, karena ada hasil penelitian ini masih bisa diperdebatkan bahwa gen kecerdasan itu lahir dari ibu. Katanya ada penelitian seperti itu. Tapi biasanya kalau saya katakan seperti ini marah bapak-bapaknya. Gitu. Gen kecerdasan itu diturunkan dari ibu. Berarti ibunya ini harus dulu siap secara baik secara fisik ya. Ada kan sekarang suscatin. Ya ini pendidikan perkawinan oleh Kementerian Agama ini juga masih sebatas hanya formalitas ya, formalitas, sehingga anak-anak kemudian tidak memahami tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Ini gampang cekcok di tengah jalan ya, tidak memahami tadi itu surah An-Nisa ya, yang mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Padahal itu berkonotasi pada pengertian nafkah ya. Tetapi sebetulnya berbagi tanggung jawab. Mendidik anak yang harus mulai dari dalam kandungan dan ketika lahir. Nah, sekarang ini pandangan kita selama ini bahwa anak tanggung jawab ibu. Kalau misalnya anaknya bermasalah, ya itu anakmu. Ya. Tetapi kalau anaknya bagus, siapa dulu dong bapaknya. Kan begitu. Tetapi kalau misalnya anaknya tidak benar ya, selalu dibilang itu anakmu. Bagaimana cara mendidik? Padahal kalau kita mau sekarang kan ada parenting ya. Kita mau misalnya parenting, bagaimana mendidik anak dengan baik. Tidak usah kita cari buku parenting karya orang-orang barat dan sebagainya, Seven Habits, Eight Habits dan sebagainya. Cukup kita buka surah Luqman. Itu parenting yang terbaik bagi kita umat Islam. Buka surah Luqman, kisah Luqman, ya. Bagaimana sebetulnya ayahlah yang harus pertama kali menanamkan tauhid kepada anaknya. Ayahlah yang pertama kali yang harus
mengajar anaknya sholat. Ya bunaya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Jadi selama ini bagaimana Bu, ibu-ibu saya mau tanya, yang berdarah-darah tangannya setiap subuh itu mengetuk pintu pintu kamar anaknya untuk bangun subuh siapa? Ibu. Ibu ya? Ya, ibu. Kasih bangun di sekolah ini. Nah ini berdarah-darah tangan Pak, insya Allah mudah-mudahan jadi saksi, ya jadi saksi di yaumil akhir bahwa kita ini tidak berhenti kita ketuk-ketuk pintu kamarnya anak kalau belum bangun sholat subuh. Jadi sekali lagi betul yang Prof. Mil mengatakan bahwa pendidikan keluarga sekarang ya harus kembali ke pendidikan keluarga. Bagaimana tanggung jawab kedua belah pihak, bukan hanya kepada ibu, ya, kedua belah pihak. Nah ini tadi yang disinggung juga oleh Prof. Muammar bahwa itu tadi bahwa ini kepemimpinan ada pemahaman keagamaan ya yang bias gender. Pemimpin itu bahasanya laki-laki tetapi dia harus memiliki sifat kelembutan juga pada satu sisi. Ya, Feminisme juga. iya, Ya, sifat feminisme. iya. Jadi walaupun dia perempuan tetapi kalau dia punya sifat tegas seperti laki-laki itu kan namanya yang yang gender ya, gender. Jadi tidak perlu kita maksudnya memisahkan perempuan laki-laki walaupun memang seperti yang ini sekalian juga ya Prof Askin bahwa selama ini perempuan tidak diberikan kesempatan yang luas untuk juga berkiprah di berbagai sendi kehidupan ya. Ada kuota 30% itu undang-undang. Tetapi selama ini ketika partai politik mau merekrut perempuan hanya memenuhi syarat bahwa dia bisa diusulkan sebagai DCS, DCT. Hanya memenuhi syarat, tapi untuk tingkat keterpilihan itu tidak. Ini masih PR bagi kita semua. Padahal di semua kebijakan-kebijakan itu semuanya berdampak kepada perempuan. Ketika kemiskinan terjadi, perempuan yang lebih merasakan. Karena perempuan yang tahu bagaimana dapurnya bisa mengepul. Ya. Ketika terjadi kenaikan harga-harga, maka perempuan yang sangat merasakan. Karena perempuan juga bendahara dalam rumah tangga. Inilah kenapa dibutuhkan ada perempuan yang sebagai penentu kebijakan juga. Karena itu tadi, ketika terjadi sesuatu kemiskinan, lingkungan, perubahan iklim, harga-harga naik, yang merasakan adalah perempuan. Sehingga setiap kebijakan itu diharapkan berbias gender, ya, mementingkan juga kepentingan perempuan dan khususnya anak. Ya, ini kenapa. Tetapi sekali lagi, ya undang-undang sudah karena ini memang perjanjian internasional. Undang-undang sudah mengatakan seperti itu, tetapi kita belum pada tataran implementasinya. Baru ya ketika tidak bisa diakui ini usulan daftar caleg kalau tidak memenuhi 30% ya seperti itu. Tetapi ya, sehingga banyaklah kita perempuan apa namanya walaupun tidak punya minat passion di politik tetapi karena diminta untuk namanya dan sebagainya hanya untuk memenuhi 30% dari daftar pengusulan seperti itu. Jadi terima kasih banyak Prof. Memang benar bahwa sekali lagi kalau prinsip saya tidak mau membedakan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun dia laki-laki pemimpin tetapi dalam satu sisi itulah saya katakan bahwa memimpin adalah sebuah seni. Laki-laki pun harus lemah lembut suatu saat ketika menghadapi situasi institusi organisasi yang dipimpinnya. Demikian juga perempuan tidak hanya semata lembut, ya. Tetapi perempuan juga harus suatu saat harus tegas seperti laki-laki, ya. Harus bisa dalam sebuah situasi harus bisa ikut ya secara dinamis tergantung keadaan pada hari itu. Oleh karena itu saya kira Allah Maha Adil, ya. Allah Maha Adil, tidak membedakan. Tidak walaupun kita secara kuadratif punya masing-masing ya, punya masing-masing kebiasaan-kebiasaan seperti misalnya laki-laki katanya, ini saya sering mendengar. Laki-laki itu biasanya karena otak kiri dan otak kanannya betul-betul jelas perbedaannya,
Sehingga laki-laki biasanya hanya bisa fokus kepada satu pekerjaan. Dia sifat lebih fokus ya. Tetapi perempuan karena otak otak kiri dan otak kanannya itu tidak jelas perbedaannya, sehingga perempuan bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekali waktu. Jadi sambil gendong anak, perempuan bisa menggoreng, sambil gendong anak bisa kakinya mengepel, menyapu begini. Ya, seperti itu. Itu ada memang sifat-sifat tertentu, kelebihan-kelebihan yang masing-masing laki-laki memiliki, perempuan juga memiliki. Allah Maha Adil. Ya, saya tidak setuju kalau kita perempuan selalu berbicara tentang sama laki-laki, kita mengalahkan laki-laki. Padahal kita ini adalah mitra. Ya, Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki, ya, kuat dari segi fisik dan sebagainya. Perempuan juga demikian. Ya, perempuan justru malah mohon maaf lebih kuat mungkin ya. Karena kalau perempuan pulang dari kebetulan dia berkiprah di ranah publik, ya, bekerja di masyarakat, tetapi kalau pulang ke rumah tidak langsung istirahat. Pasti tengok dapur, kulkas apa yang kurang. Ya. Tetapi kalau mohon maaf, kalau bapak-bapak pulang capek kerja, pulang bisa langsung istirahat. Ya. Bahkan minta pijit sama istrinya. Bagaimana, Pak? Ya. Nah, kalau kita tidak, Pak. Kita kalau pulang walaupun capek setengah mati, tapi kita harus mengontrol ya. Iya, Bu ya, mengontrol. Apa yang kurang, apa yang besok ini saya harus sampaikan kepada misalnya ART saya untuk ke pasar, ataupun kita yang pergi ke pasar subuh-subuh. Karena isi kulkas kita kurang lomboknya, kurang tomatnya, beras sudah tidak ada, dan sebagainya. Kontrol semua itu. Ya. Bahkan anak-anak kita pun tanya, anak-anak bagaimana tadi di sekolah, apa tugasnya dan sebagainya. Bahkan kita ikut juga untuk membantu anak-anak, membimbing anak-anak untuk menyelesaikan tugas-tugas daripada sekolah. Situlah kekuatan ibu ya. Bapak-bapak pasti juga punya kelebihan, punya kekuatan ya. Dan sebagainya, sehingga kita berbicara bahwa laki-laki dan perempuan adalah mitra untuk membangun keluarga yang lebih baik. Tadi yang keempat ya. Konsep imamah. Ya, konsep imamah dan imamah. Ya, konsep iman dan imamah ya. Bagaimana pemimpin itu memahami ya, mengenal siapa yang dia pimpin. Itu tadi saya katakan tadi, Pak. Jadi kalau kita mengenal siapa yang kita pimpin, nah itu tadi kita nggak pemimpinan kita harus dinamis, ya. Kita menghadapi orang yang lebih tua supaya orang yang kita pimpin itu bisa, ya, memimpinkan dan bagaimana agar supaya kita diikuti, ya. Kalau kita gaya kepemimpinan Rasulullah ya, itu dia sampai sekarang pun dia sudah tidak ada tetapi diikuti, ya. Dia meninggalkan sebuah kesan yang baik terhadap umatnya, bahwa Rasul hadir untuk memberikan pencerahan kepada keadaan ketika itu zaman jahiliyah, sehingga umat merasakan bahwa kita bisa seperti ini karena Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang dipimpin, ya, yang dipimpin harus mengenal juga pemimpinnya, ya, supaya pemimpin ini bisa mengikuti. Maksudnya harus ada link and match antara pemimpin dan yang dipimpin, agar supaya apa yang menjadi program dari sebuah organisasi, institusi itu bisa jalan dengan baik. Karena kalau misalnya pemimpinnya tidak mengenal orang yang dipimpin, ya, dia cenderung bersifat otoriter, padahal mungkin yang dipimpin adalah mungkin lebih dewasa, lebih senior, lebih tua. Maka kita juga harus punya cara untuk bagaimana yang kita pimpin itu bisa mengikuti apa yang kita programkan, apa yang menjadi kesepakatan kita bersama dalam sebuah institusi atau organisasi. Ya. Demikian juga tentu yang harus saling mengenal, ya, bahwa pemimpin saya maksudnya seperti ini baik, ini positif dan saya harus ikuti. Ya. Jadi harus ada memang antara kesesuaian antara pemimpin dan
Nah, orang yang dipimpin itulah mungkin yang dimaksud dengan konsep apa tadi? Iya, imam, imamun, umumnya ya, makmum dan imam. Seperti kalau kita sholat ya, kita sholat. Nah, eh, kita jangan mendahului. Kalau imam itu kan harus, saya baru baca kemarin bahwa kalau imam harus tiba dulu dahinya di tempat sujud baru kita makmum mengikuti. Nah, ini juga harus saling memahami, jangan kita yang dipimpin kita mau melebihi pemimpin kita. Nah, ini seperti ini mungkin yang contohnya Pak ya, mohon maaf kalau saya tidak bisa terlalu memahami ya, hal seperti ini. Saya kira ini yang bisa saya jawab, saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf jika tidak terstruktur ya. Alhamdulillah, saya kira kesempatan yang baik ini mungkin bisa kita merefleksikan diri kita sendiri ya, bahwa setiap orang itu adalah pemimpin, meskipun yang kita pimpin itu adalah diri sendiri ya, diri sendiri. Dan saya kira kalau menyangkut nafs diri sendiri itu adalah merupakan sebuah keinginan yang berkonotasi nafsu. Ketika kita ingin memimpin diri kita sendiri, kita harus menekan bagaimana nafsu ini diarahkan kepada hal yang positif ya, ataupun kalau kita menganggap itu tidak bagus, kita harus bisa menekan. Saya kira mungkin ada dari kita karena namanya ngobrol ya, mungkin ada dari jamaah yang ingin menambahkan, silahkan. Makasih banyak, Prof. Majda. Mungkin kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Prof. Luar biasa pemaparan dari Bu Prof atas pertanyaan tadi dari 4 orang jamaah. Baik para jamaah subuh Masjid Al-Markas Al-Islami dan para pendengar atau di YouTube dan di radio Masjid Al-Markas Al-Islami, kita masih lanjut. Tadi sudah beberapa yang disampaikan oleh Prof. Majda. Yep. Prof. Majda terkait beberapa pertanyaan tadi dan yang sangat menarik tadi yang terkait laki-laki itu fokus ya dalam satu pekerjaan, sementara perempuan itu dia multitask atau perempuan itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Walaupun sebenarnya perempuan tadi disampaikan saat ini perempuan sudah banyak masuk di publik, kemudian masuk di politik, tapi di partai politik perempuan biasanya hanya disimpan hanya sebagai penyempurna atau hanya memenuhi kuota saja, tapi tidak disimpan pada posisi bagaimana perempuan itu bisa terpilih. Yang selalu di posisi yang bisa terpilih itu biasanya adalah laki-laki. Jadi ya lagi-lagi perempuan ya masih ditempatkan di posisi yang mungkin dia susah untuk masuk di ranah publik. Padahal tadi disampaikan oleh Ibu Prof bahwasanya kalau kita bicara kepemimpinan itu yang kita utamakan itu adalah kelebihan masing-masing dari seorang pemimpin itu. Jadi bukan dari jenis kelaminnya, karena ada juga laki-laki yang bersifat feminim, ya ada juga laki-laki seperti itu. Begitupun ada juga perempuan sebenarnya yang dia bisa lebih tegas daripada laki-laki. Saya kira seperti itu. Begitupun tadi terkait pertanyaan tentang makmum dan imam. Saya kira siapa yang menjadi pemimpin itu harus memahami siapa yang dipimpinnya, begitupun sebaliknya. Termasuk misalnya, mohon maaf sekali, biasanya ini kan kalau imam masjid yang di pinggir jalan, karena biasanya di situ makmumnya banyak adalah jamaah mungkin yang singgah sebentar saja sholat, itu harus dipahami jangan terlalu panjang ininya bacaannya. Kenapa? Karena jamaahnya mungkin dia waktunya tidak lama di situ. Berbeda misalnya kalau jamaah Masjid Al-Markas Al-Islami, karena memang betul-betul datang betul-betul untuk beribadah. Saya kira ini, dan kita lanjut lagi. Ada pertanyaan selanjutnya? Silahkan. Mana? Ya. Di sana sayap kiri. Bisa di... Ini saja, Mas. Dari ibu-ibu juga mungkin ada yang ditanyakan. Yang kita bahas ini adalah perempuan. Mungkin ada juga dari ibu-ibu yang mau bertanya terkait perempuan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mohon maaf. Saya ingin menyampaikan sesuatu ini pada kesempatan ini. Mudah-mudahan tidak dengan ego saya, tapi dengan penuh kelembutan menyampaikan karena Allah. Karena terkadang saya masih ditegur, meskipun kita menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi ego itu salah. Ya, berangkat dari apa yang kita bicarakan ini bahwa perempuan dan pemimpin kontemporer ya. Enak sekali tadi pembahasannya tentang sampai merambah kepada ke masalah keluarga. Dan menurut saya ini sangat-sangat penting. Di sini bermula sebenarnya. Ya. Bagaimana posisi kita sebagai laki-laki, suami, dan juga sebagai istri atau perempuan. Berbicara tentang pemimpin, kita tahu bahwa Rasulullah adalah pemimpin. Dari dulu itu pemimpin, karena dia kemudian kita mendengar bahwa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah hadir di muka bumi ini persoalan akhlak. Nah ini yang membuat ini kacau dunia karena akhlaknya kurang beres. Mulai dari rumah tangga, ya, sehingga apa yang kita harapkan hanya sebagai wacana terus. Kita tidak pernah mempraktikkan dalam rumah tangga kita bagaimana kita memandang istri kita dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mengajarkan istri kita tentang hal-hal agama. Kita hanya terlena dengan pekerjaan dunia. Tapi kita terlena untuk mendidik istri dan anak kita supaya menjadi istri yang memahami fungsinya sebagai ibu rumah tangga. Nah, disinilah akhlak peranannya. Jangan suka marah-marah nah. Jangan suka tersinggung nah. Jangan suka tidak syukur nikmat nah. Sudah diajarkan begitu atau bagaimana? Mohon maaf ini Bu, saya hanya beda pandang juga masalah ini. Apa yang Ibu katakan semua benar. Tapi lain sudut pandang saya juga bahwa mari kita berangkat dari rumah tangga kita. Ajar istri kita. Pernahkah seorang suami mengajarkan salah kok? Jangan begitu. Masuk ke neraka itu jangan. Apakah kita hanya membiarkan dia berkata-kata kotor di hadapan kita atau membentak-bentak suaminya? Padahal seorang istri harus taat dan patuh kepada suami misalnya. Tapi jangan juga mengatakan kita suami bertindak sewenang-wenang. Lalu mau kasar. Tidak begitu. Harus penuh dengan kelembutan. Makanya kita harus punya pemahaman di sini. Ajarkan kepada istri kita. Anakmu perhatikan. Sudahkah seorang istri pada saat keluar bekerja suaminya, ya Allah, pasal lama ikasina suamiku. Memohon kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah ini masuk lagi konsep zikir. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Tatkala kita berdoa untuk keselamatan keluarga kita, siapa saja itu zikir kepada Allah. Nah di sini kekurangannya. Karena manusia sudah lupa kepada Allah. Mohon maaf ini, mohon maaf ya Allah. Ada kurasa ego di sini ngomong ini. Merasa benar mak lagi, makna Masya Allah. Jadi itu sehingga insya Allah kalau memahami kita ajar terus insya Allah baik. Ini konsep juga Bu. Ini juga konsep. Dan ini ada dalam hadis. Seorang pemimpin sudah kepada saat dia memimpin suatu bangsa ini atau daerah ini atau apa. Sudah berdoa untuk rakyatnya. Ya Allah, jadikan rakyatku ini menjadi baik semuanya, taat kepadamu. Sehat, selamat. Karena kalau begitu pemimpin, maka malaikat di atas berdoa untuk pemimpin tersebut. Untuk mendapatkan apa yang dia ada. Sudahkah seperti itu? Mohon maaf. Begitu juga seorang suami. Tatkala di kantornya, naingat istrinya dan anaknya. Paseha ikasih napuang. Pasalama ikasih napuang. Ya, jadi
Barangkali itu garis bersandar yang saya ingin sampaikan, bahwa mari kita berangkat dulu dari keluarga kita. Bagaimana kita selalu berdoa supaya memandang seluruh saudara kita umat Islam ini sebagai pandangan kasih sayang dan rahmat kepadanya. Tidak ada kebencian. Dan di setiap momen, apakah hadir atau tidak hadir, tatkala muncul, kita doakan saudara kita. Karena kalau kita berdoa untuk kebaikan, maka Allah, malaikat di atas berdoa untuk kebaikan apa yang kita sampaikan. Kemudian sedikit lagi tambahnya tadi masalah imamah tadi disebut di sana. Ya, secara syariat ada imam, tapi ada secara hakikat itu. Ya, kita belajarlah di situ. Kita sudah masuk lagi ranah tasawuf di situ. Bagaimana kita memiliki kelembutan kalbu dalam manusia. Ya, minta kepada Allah yang memberikan. Yang memberikan itu rasa kalbu itu supaya lembut. Jangan tidak pernah berdoa. Doa itu adalah senjata kita. Ya, dan selalu mensyukuri nikmat. Jadi kembali kepada akhlak sebenarnya ini persoalan. Kalau kita memahami bahwa ajaran agama kita di situ. Nah, inna sholata tanha anil fahsya'i tadi dikemukakan. Oh, di situ. Jadi kalau kita tahu saja teori tapi tidak mampu mempraktikkan, tatkala ada yang kasih yang susah, tatkala ada pencuri didapat, semua hukum dia secara syariat harus dipotong tangannya. Biar ada satu orang mengatakan, jangan kok dong, jangan kasihani dia, tidak ada uangnya itu nak beli, nak pergi begitu. Bisakah kita seperti itu? Siapa yang membuat kita itu? Siapa yang membuat kita merasa kasihan? 100 orang menghujat dia, tapi ada satu orang datang dia bilang, biar saya kasihani. Kenapa? Karena sudah banyak yang benci, saya pakai yang kasihani dia. Nah, ini masuk lagi ranah tasawuf. Ya, mari artinya mohon maaf sebelumnya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat kepada kita semua. Sedikit moderator, ini bukan klarifikasi karena Prof maaf, ini waktunya panjang. Sampai jam 7 rata-rata baru kita berhenti ya. Hanya usul ya, seperti yang saya sampaikan tadi, betapa pentingnya ini mulai dari keluarga. Saya dulu itu selalu menyampaikan bahwa mestinya memang ada dirjen pendidikan non formal. Karena ini yang paling luar biasa. Kemudian yang kedua tadi, saya sudah ngobrol tadi Ibu Prof, bahwa mestinya sudah masuk memang di kurikulum di SMA. Karena hanya berapa persen SMA itu yang lanjut, tetapi sekian persen yang kembali berkeluarga. Jadi kurikulum tentang keluarga itu sudah harus masuk di pendidikan SMA itu ya, yang tadi. Kemudian usul Prof, tadi apa yang disampaikan dari sisi biologi, dari sisi konstruksi otak, itu ilmunya Asia Dahlan. Jadi mungkin bisa nanti dilibatkan ya, dilibatkan di dalam bagaimana implementasi program kita di Kementerian Perempuan. Bisa juga dilibatkan Mir Alam dari sisi biologinya. Saya kira hanya itu. Jadi kemudian tadi ini yang terkait dengan setelah saya belajar bahwa semua kosakata di dalam Al-Quran itu yang satu akar kata itu pasti ada rahasia dan ada hubungan. Jadi perlu dikaji itu apa itu ar-rijal. Bagaimana yang seakar kata itu. Jadi memang kita cenderung kepada karakter bukan gendernya. Saya terkadang pemimpin sudah tahu semua baru harus memilih 4 kriteria. Rasulullah memimpin 4 kriteria. Tetapi apakah diperhatikan? Jadi dia lebih cenderung kepada karakter tadi dan itu sudah tersusun di konstruksi otak. Inilah mungkin yang perlu dipahami seperti yang dikatakan tadi Pak Kiai bahwa bagaimana wawasan kita tentang memaknai an-nisa, memaknai ar-rijal itu sebenarnya lihat mengikut Quran. Semua yang seakar kata itu pasti ada hubungannya dan pasti ada rahasia di balik itu. Saya kira hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi saya yang buka tadi kebetulan diambil, jadi saya mau tutup. Oh iya, Jadi tidak ditutup, saya belum salam kok. Jadi ini juga karakter. Jadi sebenarnya jangan dulu, biarkan dulu, baru diambil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih kayaknya. Ya, lanjut ya penanya selanjutnya silakan Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Karena saya penanya terakhir, jadi harus to the point. Oh, masih ada?
Saya terakhir datang. Jadi ini yang saya mau sampaikan itu to the point saja. Saya punya pertanyaan simple. Ahmad Sudirman, ya. Jadi di surah Ali Imran itu di keluarga Imran dijawab di situ dia minta anak yang mau mengabdi, tapi dijawab dia lahir Maryam perempuan. Baru dijawab di situ bahwa tidak sama laki-laki dengan perempuan. Itu. Ya, jadi ini saya minta penjelasan nanti di situ. Begitu juga emansipasi wanita. Dia mau samakan. Tapi jawabannya tetap itu kalau Allah sudah menentukan sunatullah itu guru olahraga ada namanya voli putri dengan laki-laki. Semestinya disamakan dia punya tiang. Tapi itu yang mengatakan bahwa tidak bisa dirubah. Nah, jadi ini mungkin to the point saja. Mungkin saya minta penjelasan bahwa tidak bisa disamakan itu laki-laki dengan perempuan. Waduh, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ahmad Sudirman. Ini yang kayaknya tidak ada habis-habisnya ketika kita bahas tentang perempuan. Karena sangat menarik. Banyak sekali yang bisa kita bahas. Selanjutnya tadi dari belakang kayaknya ada yang mau bertanya dari belakang. Ya silahkan. Enggak. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus dari Sindo Makassar. Jadi ada beberapa sebenarnya yang saya mau tanyakan kepada Ibu Prof sebagai pembicara hari ini. Yang pertama terkait dengan kepemimpinan perempuan. Beberapa data sebenarnya untuk kepemimpinan perempuan di Sulawesi Selatan itu sudah sangat luar biasa. Karena kenapa? 2 periode untuk DPRD Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh seorang perempuan. Yang pertama itu Ibu Andi Ina, dan yang kedua alhamdulillah kembali perempuan yaitu Ibu Cicu. Nah, kemudian ketika kita melihat kepemimpinan perempuan kembali di Sulawesi Selatan, saya masih berfokus ke Sulawesi Selatan, bahwa ketika adanya aturan tadi 30% keterlibatan perempuan di dalam dunia politik, kita melihat sekarang bahwa perempuan perangnya sangat luar biasa di politik Sulawesi Selatan. Bukan hanya menjadi pelengkap, bukan hanya menjadi mitra. Sekarang beberapa kabupaten kota itu sudah menjadi 01 malah. Berani tampil 01. Bahkan di Luwu Utara itu sudah menjadi 2 periode bupati perempuan pertama. Ini menunjukkan bahwa ternyata sekarang perempuan itu sudah kepemimpinan perempuan itu sudah sangat-sangat relevan. Walaupun sebenarnya tadi sudah ada beberapa kontroversi bahwa perempuan dan laki-laki itu tidak sama. Tapi pembicara juga selalu memaparkan tadi bahwa perbedaan hanya gender. Tapi ketika memimpin itu sama. Dia butuh ketegasan, dia butuh kelembutan. Dia adalah seni, dia ada pertanyaan kemudian apa yang menjadi saya meminta sebenarnya pendapat apa yang harus dilakukan untuk pemimpin perempuan ke depan. Karena kalau kita lihat tadi mulai dari keluarga lah dibahas, karakter, akhlak, ini yang penting. Karena banyak sekali juga kita lihat bahwa orang yang sudah ahli dalam kepemimpinan tetapi juga punya kesalahan. Rata-rata yang tertangkap sama masalah hukum itu juga karena dari hal-hal yang keahliannya tersebut. Mungkin seperti itu. Jadi saya minta pencerahannya mungkin dari segi spiritualnya, ini menjadi bekalnya mereka ketika mereka nanti akan memimpin suatu daerah atau menjadi pejabat publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih banyak. Sebelum mungkin kita lanjut, kita berikan aplaus dulu. Baik, yang saya hormati para jemaah Masjid Al-Markas Al-Islami dan para pendengar di YouTube dan pendengar
Radio Masjid Al-Markaz Al-Islami. Ada 3 pertanyaan yang terakhir ya, ini kayaknya yang terakhir. Tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Kiai terkait kepemimpinan perempuan, terkait peran perempuan, di mana apakah karena tadi disampaikan bahwasanya termasuk misalnya keberhasilan laki-laki itu tergantung dari perempuannya. Apakah ketika laki-laki berangkat kerja, perempuan itu di rumah itu berdoa untuk suaminya. Begitupun sebaliknya ketika laki-laki berada di kantor, apakah dia berdoa untuk anak dan istrinya yang ada di rumah. Dan yang paling pertama itu adalah yang meletakkan akhlak di rumah tangga itu adalah laki-laki atau suami. Apakah laki-laki ini sudah mendidik anak dan istrinya dengan baik, sudah memberikan akhlak yang baik untuk anak dan istrinya, atau justru sebaliknya? Begitupun tadi selanjutnya pertanyaan yang selanjutnya dari Pak Ahmad Sudirman tadi yang sampaikan ya, terkait perbedaan laki-laki dan perempuan. Selalu dikatakan laki-laki karena tadi Ibu Permasnya menyampaikan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu kan sama, yang membedakan itu hanya gender. Tapi tadi disampaikan ketika dalam surah apa tadi yang disampaikan ya, Al-Imran, bahwasanya ketika menginginkan anak laki-laki tapi yang diberikan adalah perempuan, dan di situ disampaikan bahwasanya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Kemudian ini juga diminta penjelasannya kepada Ibu Prof terkait perbedaan anak laki-laki dengan perempuan. Kemudian yang terakhir tadi di belakang di soroti tentang kalau di Sulsel ini sudah banyak sekali ya pemimpin perempuan, termasuk DPRD Sulsel itu sudah 2 periode ini dipimpin oleh perempuan. Kemudian Bupati Luwu Utara itu bupati perempuan pertama ya di Sulsel, dan sekarang sudah 2 periode. Dan kalau wakil bupati kan sudah ada beberapa ya di Sulsel. Kemudian untuk pilkada kali ini ada beberapa perempuan yang maju sebagai 01 dan 02. Ini membuktikan bahwasanya sekarang perempuan itu ya banyak yang masuk di politik atau banyak yang masuk di ranah publik. Jadi bukan hanya urusan-urusan domestik saja ya yang diinikan. Saya kira itu. Dan kemudian tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan pemimpin perempuan ke depan ya Pak? Apa yang harus dilakukan pemimpin perempuan ke depan? Mungkin itu sebagai pengantar, dan saya berikan kesempatan kepada Ibu Prof untuk menjawab 3 pertanyaan terakhir. Silahkan Ibu Prof. Iya, makasih banyak. Semakin sulit pertanyaannya ya. Masya Allah. Jadi sampai siapa namanya? Pak Imam ya. Iya, jadi semuanya bermula dari masalah keluarga ya. Bagaimana posisi suami atau laki-laki dan istri atau perempuan. Sedangkan tentunya sekali lagi bahwa ada sebuah pepatah, jika ingin merubah sesuatu maka mulai dari dirimu sendiri. Jadi ibdahu binafsi ya. Kita sulit untuk merubah bangsa ini ya. Kita mungkin kesal dengan situasi bangsa ini yang begitu banyak peristiwa-peristiwa yang justru memiriskan hati kita. Kita ini bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, di mana kita memegang teguh Al-Quran sebagai kitab kita. Ya, tetapi di sisi lain juga ya seperti yang apa kita saksikan ya, kita rasakan selama ini. Nah, kalau kita ingin hanya kesal untuk bagaimana merubah bangsa ini, kita kembali kepada ibdahu binafsi ya. Mulai dari dirimu sendiri. Dalam konteks kekeluargaan tentu mulai dari keluarga-keluarga ya. Bagaimana keluarga-keluarga ini terbangun sebuah kehidupan di mana ada saling kesepahaman, tanggung jawab antara suami dan istri ya, sehingga melahirkan anak-anak juga yang terdidik dengan baik ya. Dari konteks keluarga-keluarga yang harmonis ya, yang yang baik, yang sejahtera ini relatif kan, tergantung bagaimana ukuran kita ya.
Maka dalam konteks kemasyarakatan lahirlah masyarakat yang sejahtera, yang baik, yang bertanggung jawab. Dan dari apa namanya? Lebih daripada itu lagi dalam konteks kebangsaan lahirlah bangsa-bangsa yang berkarakter, ya, yang apanya? Yang baik, yang sejahtera seperti itu. Oleh karena itu, maka ya mohon maaf Pak, ya, boleh jadi lebih banyak yang berdoa itu istri. Ketika suami berangkat kerja, istri itu pergi sujud, Pak, sholat duhanya, mendoakan suaminya, ya. Dan boleh jadi Pak, istri yang bangun tengah malam sujud, ya. Jadi mungkin ini tanggung jawab suami memang mendidik istri, ya. Ya. Jadi memang kalau mungkin apa namanya? Bagaimana cerminan suami itu lihat dari istrimu. Bagaimana cerminan anak lihat dari ibunya, dari bapaknya juga. Kalau saya, bukan cuma ibu ya, sekali lagi. Jadi kesuksesan suami ada doa istri Pak, ya. Tetapi sebaliknya ketika kita ya ibu-ibu ini ya, kan pepatah mengatakan di balik kesuksesan suami ada istri, ya, yang tanya yang hebat, yang apa. Tetapi ada istri yang mendoakan. Tetapi sebaliknya juga, saya selalu mau sama rata ya, jangan kita selalu ini. Di balik kesuksesan sebuah istri, ya, di balik kesuksesan perempuan, apakah dia sebagai DPR, dia berkiprah di ranah publik, dia sukses, ada ridho suami, ya. Ada ridho suami, nggak mungkin kita bisa sukses, tetapi kalau nggak ridho suami nggak mengizinkan, ya. Jadi selalu ada balance, ya. Selalu saya tuh suka menghindar kalau dibilang kita harus kalahkan laki-laki dan sebenarnya tidak. Saya selalu mitra, ya. Tidak mungkin kita bisa sukses ini kalau suami tidak ridho. Suami tidak ridho akan terjadi keributan selalu di rumah suami, ya. Jadi sama. Sukses suami ada istri yang selalu mendoakan. Kita berdoa, Pak. Ya. Dan memang, ya itulah tadi. Sebenarnya ketika misalnya, mohon maaf ini, ada contoh, ada apa namanya, yang biasa kita mungkin baca di media, si istri melakukan hal-hal yang buruk, ya. Betul tanggung jawab suami memang betul. Bapak bilang, apakah suami sudah mengajarkan istrinya sholat, mengajarkan istrinya berzikir, ya, mendidik anaknya dengan baik. Ya. Jadi memang betul. Semuanya bukan berawal dari keluarga. Dan keluarga itu tentu berawal dari anggota keluarga siapa? Suami, istri. Apakah punya tanggung jawab, punya belief sistem keyakinan bahwa kita diciptakan oleh Allah adalah untuk berbuat kebaikan, sebagaimana Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Wa ma bu'istu illa litammima makarimal akhlak. Ya. Jadi memang akhlak. Sadar bahwa ketika terjadi masalah dalam keluarga, ya, tentu pasti ada masalah dalam keluarga, dalam pekerjaan, semua pasti ada ujian-ujian. Sadarkah kita bahwa Allah menciptakan manusia untuk diuji? Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi sadarkah kita bahwa kita ini memang diciptakan untuk Allah menciptakan manusia untuk diuji. Ya. Ujian itu ada dua, ujian kebaikan dan ujian keburukan. Ketika ujian kebaikan misalnya ada promosi jabatan, suami menjadi gubernur, menjadi apa, atau sebagai pengusaha, usahanya sukses, itu kan juga ujian. Ujian jabatan, ujian harta, semua ujian. Ketika ujian apa namanya, ada jabatan, apakah jabatan itu digunakan untuk memimpin dengan baik, ya, kemaslahatan umat. Ketika diberikan harta yang berlimpah, bisnis yang sukses, apakah mau berbagi? Itu kan ujian.
apalagi keburukan. Nah, ini bisa yang terjadi ketika misalnya keluarga-keluarga itu, apa namanya, dari segi ekonomi belum mapan, ini rawan cekcok. Karena tidak tadi kan ada bersyukur ya, apakah suami sudah mengajarkan kamu bersyukur? Ya, ini yang penting memang. Sekali lagi, ya kita belajar, kita sholat, kita tahu bahwa sholat itu mengajarkan kita untuk disiplin. Sholat itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab, karena sholat itu kita tanggung jawab masing-masing. Sholat itu mengajarkan kita untuk kebersamaan, ya. Bagaimana membangun kebersamaan berjamaah kita. Bagaimana peduli, salam kanan dan kiri, bagaimana kita peduli kepada sesama. Jadi esensi daripada sebetulnya ibadah, agama itu harus pada hakikatnya. Nah, selama ini kita, mohon maaf, baru kepada membaca Al-Quran berburu pahala. Ya, membaca Al-Quran 1 huruf hijrah 10 kebaikan. Kita mau mengejar pahala, tetapi tidak apa namanya, nilai-nilai dalam Al-Quran itu tidak kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin yang PR bagi kita semua, para ulama dan sebagai para guru, para tokoh-tokoh pendidik. Jadi menurut bangsa ini, jangan kita mau menggunakan, oh kita nggak bisa. Jadi memang dalam konteks keluarga, mulai dari keluarga. Dari kandungan, ya, bagaimana hubungan relasi antara suami istri merasa bertanggung jawab terhadap bagaimana keberlangsungan keluarga ini. Ada tanggung jawab, ada hak dan kewajiban. Jangan istri hanya menuntut hak, tapi kewajibannya lupa. Jangan juga suami juga hanya menuntut hak, tetapi kewajibannya lupa. Ini mungkin makna daripada tadi yang Pak Ki sampaikan itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, saya kira itu Pak, saya kira benar dan alhamdulillah Pak. Justru mungkin mohon maaf ini ya kita sama. Istri itu Pak tidak berhenti doakan suaminya. Karena kalau suaminya sukses pasti kita juga sejahtera pada istri. Jadi dan juga bahkan ya tidak sedikit juga Pak, mohon maaf, tidak sedikit itu bapak-bapak justru memang hanya memikirkan bagaimana karirnya, kerjanya, ya. Tidak lupa bagaimana mengajarkan istrinya. Hanya mengajarkan apa namanya, mengejar karir, harta, lupa juga apa namanya, bagaimana sentuhan-sentuhan kepada istrinya ya. Kemudian akhirnya mungkin istri merasa ditinggalkan ya, merasa terabaikan karena hanya mementingkan pekerjaan. Itulah awal daripada sebetulnya kehancuran keluarga. Saya kira ini Pak, kita sepakat dalam hal itu. Tidak berbeda aja Pak. Nah itu. Yang selalu curi. Iya. Nah itu kalau ada misalnya selalu curi itu mungkin ada ya memang ada kasuistik Pak ya gitu. Tapi kebanyakan kita Pak begitu suami pergi, ya Allah semoga pekerjaannya suami berkah, semoga dilancarkan pekerjaannya dan berdampak kepada kita juga gitu. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Yang kemudian Pak Ahmad Sudirman. Ini dari Ahmad ini mohon maaf Pak, saya mungkin pernah bisa menjawab ini yang tentang surah apa Ali Imran itu ya, yang mengatakan bahwa ketika Nabi Zakaria ya minta anak laki-laki tetapi dikasih perempuan. Kemudian siapa yang menjawab bilang itu tidak sama Pak? Hah? Hah? Kayaknya saya belum baca itu tafsirnya seperti itu bahwa tidak sama. Iya. Iya. Karena dia minta anak laki-laki. Iya. Nanti mungkin sama Pak Kiai Muhammad bisa diskusinya. Karena ini menafsirkan ayat ini bukan ranah saya Pak, ya.
Jadi gitu. Tetapi saya selalu bersandar kepada apa namanya, banyak ayat lah yang menyatakan bahwa sebetulnya ini kita tidak perlu menuntut emansipasi perempuan karena emansipasi sudah ada. Al-Quran itu sudah emansipasi, ya. Prinsip saya begitu, ya. Nggak perlu kita menuntut emansipasi, tetapi Al-Quran sudah sangat emansipasi terhadap perempuan. Karena itu tadi saya selalu, ya mungkin banyak ayat lain, tetapi saya selalu bersandar kepada itu tadi itu man amila solihan min dzakarin aw unsa itu. Jadi sama semua Pak, perempuan laki-laki dalam kesempatan untuk berbuat kebaikan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, ya memang untuk di Sulawesi Selatan ini Pak, kepemimpinan perempuan itu sudah baik ya. Pernah sekali waktu di Makassar ini ada 6 rektor perempuan, ya, 6 rektor perempuan. Iya. Kemudian ya betul, ketua DPRD itu sekarang ini betul-betul adalah perempuan, ya. Ya memang karena dia berbasis elektoral ya. Jadi keterpilihan itu berbasis elektoral dan saya kira semoga ya kita berharap bahwa dengan keterpilihan perempuan ini, kalau ketua DPR itu kan memang yang suara tertinggi, pencapaian suara terbanyak sehingga dia bisa jadi ketua DPR gitu. Semoga elektoral ini bisa berbanding lurus ya dengan kepemimpinannya. Kita berharap seperti itu ya. Karena kalau hanya berbasis misalnya elektoral saja, kemudian tadi itu yang pragmatis dan sebagainya yang seperti yang terjadi saat ini, yang saya kira itu tidak menjamin bagaimana keberhasilan seorang pemimpin. Dan sekali lagi, sebenarnya kesempatan memang untuk perempuan ya dengan undang-undang daripada saya tidak tahu undang-undang nomor berapa ya yang memberikan kesempatan kepada perempuan itu memang terbuka luas ya. Cuma memang di satu sisi ada beberapa praktek-praktek itu yang sebenarnya apa namanya seperti yang tadi saya sampaikan ya hanya sekedar memenuhi kuota. Tetapi sekali lagi ketika perempuan itu diberi kesempatan maka ya tunjukkan bahwa memang dia layak sebagai pemimpin ya dengan berbagai tentunya apa namanya faktor-faktor kelebihan dan kekurangan yang diberikan Allah kepada laki-laki dan perempuan ya. Kembalilah ke situ Pak. Jadi sekali lagi saya alirannya tidak pernah mau membedakan ya. Sekali lagi tidak pernah bilang mau mengalahkan laki-laki, tidak pernah. Saya aliran bagaimana bahwa Allah itu maha adil, memberikan kelebihan kepada perempuan ya di satu sisi, tetapi juga memberikan kekurangan di satu sisi. Demikian juga pada laki-laki. Sehingga dalam kepemimpinan itu, ya itu tadi prinsipnya ya memimpin adalah sebuah seni. Ya, harus mengenal yang dipimpinnya. Bagaimana menghadapi kelompok A, B, C sesuai dengan karakter masing-masing itu adalah seni bagaimana kita memimpin ya. Dan sekali lagi bahwa ketika diberi kesempatan ya itu tadi Allah menciptakan juga manusia selain untuk diuji ya selain apa namanya ya sebagai khalifah ya mewakili sifat-sifat baiknya Allah di muka bumi ini. Memimpin, ya khalifah sebagai pemimpin mewakili sifat-sifat Allah di muka bumi ini. Jadi jangan apa namanya diberi kesempatan tetapi kemudian tidak menunjukkan apa namanya berbuat hal yang tentu kalau memimpin ya harapan orang kita pimpin adalah sebuah kebaikan semuanya. Jadi sekali lagi apa namanya itu tadi. Jadi kita diuji dalam keluarga kita diuji ya sehingga ketika menghadapi goncangan ya kembali bahwa ini adalah ujian ya. Itulah solusinya. Manusia diciptakan untuk berbuat apa namanya berbuat kebaikan karena sebagai khalifah mewakili sifat-sifat baiknya Allah di muka bumi ini. Ya Allah Maha Adil, kita juga harus berbuat adil. Allah Maha Kasih Sayang, Ar-Rahman, kita juga harus berkasih sayang. Ya. Nah, Allah Maha Bijaksana, Al-Hakam, kita juga harus melakukan itu semuanya. Saya kira ini sudah terik matahari. Terima kasih banyak.
Mohon maaf jika ada mungkin yang tanyanya yang belum bisa terjawab dan mungkin tidak begitu sistematis, itulah mungkin, sebagai kekurangan saya. Kasih Sekian, banyak. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu Prof. Sekali lagi aplaus untuk Ibu Prof. Baik para jamaah Masjid Al-Markas Al-Islami dan pendengar di YouTube dan pendengar radio Masjid Al-Markas Al-Islami. Tadi sudah dijawab oleh Ibu Prof terkait beberapa pertanyaan. Saya di sini tidak bisa menyimpulkan, saya hanya bisa menyampaikan bahwasannya perempuan dan laki-laki itu sebenarnya sama, ya, karena sama-sama memiliki kualitas, sama-sama punya potensi, tergantung berada pada ruang-ruang yang mana yang ditempati oleh perempuan dan laki-laki. Sebelum kita tutup, saya persilahkan kepada Kak Halim untuk memberikan catatan terakhir untuk hari ini, untuk diskusi ngobras hari ini. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira edisi ke-12 pada hari ini, Ibu Prof, ini memang kita tampil berbeda, bahwa diskusi kita pagi ini begitu dinamis, demokratis, dan saya pikir juga sangat produktif. Itu catatan pertama ya. Catatan kedua, bahwa memang cara pandang yang mendikotomikan antara perempuan dengan laki-laki dalam konteks kepemimpinan itu memang sudah harus ditinggalkan. Dan secara regulasi dan juga kultur, itu sudah mulai mengarahkan bahwa itu tadi, perempuan dan laki-laki adalah mitra. Mitra dalam arti setara. Tidak ada yang lebih penting antara satu dengan yang lain. Karena begitu satu hilang, maka yang lain tidak berarti. Kira-kira seperti sandal kiri dan kanan. Tidak ada bedanya. Kalau sandal kanan hilang, sandal kiri tidak artinya, begitu juga sebaliknya. Saya kira filosofi Ibu Prof tadi sudah disampaikan seperti itu ya. Itu satu ya. Lalu yang kedua, dalam konteks kepemimpinan kontemporer, saya pikir efektivitas kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh gaya-gaya yang bersifat memasang wibawa. Sekarang ini ya, beda dulu. Dulu wibawanya dipasang, mesem-mesem, lalu kemudian orang menjadi takut, lalu kemudian dianggap itu efektif. Sekarang tidak. Sekarang pemimpin yang dipandang efektif, apakah perempuan atau laki-laki, adalah pemimpin yang memiliki komitmen kerakyatan dan bersedia dikoreksi oleh rakyatnya. Tentu berdasarkan dengan aturan main yang telah disepakati. Artinya tidak anti kritik. Itu catatan yang kedua. Catatan berikutnya adalah bahwa apapun gaya kepemimpinan yang Anda pilih, maka substansi yang paling utama itu saya ingin mengutip dari dokumen Lontara, Sulawesi atau Bugis. Bahwa idealnya seorang pemimpin itu paling tidak ada 4 kriteria yang harus dimiliki secara permanen. Yaitu maca nawarani. Lalu kemudian malempu nama geteng. Saya pikir 4 kriteria ini sudah mewakili bahasa-bahasa Al-Quran dan juga menjadi rujukan budaya secara nasional. Itu perlu diingat. Dan saya ingin tutup daripada catatan kita ini dengan mengutip kearifan lokal dari Minangkabau. Yang mirip-mirip juga dengan Sulsel sebetulnya. Katanya seorang pemimpin itu hanya ditinggikan seranting dan hanya didahulukan selangkah. Logikanya seorang pemimpin tidak boleh berjarak dengan rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak Halim, luar biasa sekali ya. Kita kasih aplaus sekali lagi. Baik, kita sampai di penghujung acara ngobrol santai Masjid Al-Markas Al-Islami hari ini. Yang saya hormati para jamaah Masjid Al-Markas Al-Islami, para pendengar di YouTube dan di pendengar radio Masjid Al-Markas Al-Islami. Dari halaman Masjid Al-Markas Al-Islami, kami mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kami dari pengurus juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Prof. Dr. Haja Majdah
atas kesempatannya untuk hadir di acara ngobras atau ngobrol santai Masjid Al-Markas Al-Islami, dan semoga kedepannya Ibu Prof masih berkesempatan hadir. Dan kami juga mengucapkan selamat kepada Ibu Prof sebagai staf khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Ada lagi wakil dari Sulsel, bertambah lagi wakil kita dari Sulsel yang berada di pusat. Saya kira itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.